Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Harap semuanya baik-baik ya. Nah, masih punya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum mulai bercerita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat tangan, tutup mata. Puji syukur pada Tuhan Yesus yang masih memberikan hari baru untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya dapat mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Kami mohon Tuhan memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bahan cerita untuk minggu ini terambil dari Yohanes pasal ke-21 ayat 15 sampai 19. Nah, silakan adik-adik membaca terlebih dahulu di dalam Alkitab kalian masing-masing ya. Oke. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, kepada siapa yo? Masih ingat nggak ceritanya beberapa minggu yang lalu? Ya, benar, kepada Maria Magdalena. Kemudian kepada siapa lagi? Ada yang tahu? Benar, kepada Thomas dan murid-murid lain di sebuah ruangan yang terkunci. Nah, lalu minggu kemarin kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada 2 orang murid ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus yang kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu itu, murid Yesus sedang berada di pantai Danau Tiberias untuk kembali menangkap ikan. Sebab sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, kebanyakan pekerjaan mereka adalah sebagai seorang nelayan. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, awalnya murid-murid tidak sadar dan tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Namun, ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Wah, banyak sekali ikan yang terjala, sampai mereka tidak kuat menarik jala tersebut. Padahal, dari semalam mereka menjala tetapi tidak mendapatkan ikan 1 ekor pun. Barulah saat itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka itu adalah Tuhan Yesus. Lalu secara pribadi Tuhan Yesus ngomong-ngomong dengan Petrus. Adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Petrus? Yesus bertanya kepada Petrus demikian, apakah engkau mengasihi aku? Apabila Tuhan Yesus bertanya kepada adik-adik seperti itu, anak-anak, apakah kalian mengasihi aku? Apa kira-kira jawaban adik-adik? Waktu Petrus ditanya seperti itu oleh Tuhan Yesus, dengan cepat Petrus menjawab, benar Tuhan, Tuhan tahu bahwa aku mengasihimu. Lalu Yesus pun berkata, kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi adik-adik, di ayat 17b dikatakan bahwa Petrus merasa sedih atas pertanyaan Tuhan Yesus itu. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus menanyai Petrus sampai 3 kali. Hal ini seakan-akan untuk memastikan apakah Petrus memang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Selain itu, yang membuat Petrus merasa sedih adalah karena Petrus ingat bahwa dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Pura-pura tidak kenal sama sekali dengan Tuhan Yesus. Sampai berapa kali adik-adik? Masih ingat? Ya, betul. Sampai 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus menolak Petrus dan tidak mau menerimanya menjadi muridnya kembali? Tidak ya adik-adik. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu penuh kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus. Bahkan Tuhan Yesus punya tugas khusus untuk Petrus, yakni menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Sebab tidak lama lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga, meninggalkan dunia. Nah,
Apa artinya gembalakanlah domba-dombaku? Yakni bahwa Petrus harus terus mengabarkan Injil, harus terus memberitakan firman Tuhan. Tugas ini bukan hanya untuk Petrus ya adik-adik, tapi untuk kita semua yang mengatakan bahwa kita juga mengasihi Tuhan Yesus, termasuk adik-adik semua. Kalau tadi adik-adik menjawab, "Aku mengasihimu Tuhan Yesus," maka Tuhan Yesus pun menyuruh adik-adik menggembalakan domba-dombanya. Wah, bagaimana caranya ya? Kalau mau jadi seperti Lause atau mau jadi pendeta, kan masih lama. Adik-adik masih kecil, masih sekolah. Bagaimana ini ya? Adik-adik gak usah tunggu besar dulu baru adik-adik melakukan perintah Tuhan ini. Sekarang juga bisa kok. Gimana caranya? Nah, caranya ialah saling mengasihi. Karena seorang gembala yang baik pasti mengasihi domba-dombanya. Adik-adik saling mengasihi teman-teman, mengasihi kakak atau adiknya sendiri. Jangan suka rebutan dengan kakak atau adiknya ya. Jangan suka berantem dengan teman-teman. Jangan iri hati, jangan sombong. Juga jangan suka mengambil barang-barang yang bukan milik adik-adik sendiri. Nah, mengembalakan domba-domba juga berarti jangan suka berkata kasar kepada orang lain, tetapi harus berkata-kata yang manis. Nah, adik-adik, kalau kalian melakukan hal itu, berarti kalian adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti sangat senang sekali. Bagaimana adik-adik? Mau melakukannya? Oke, sekarang adik-adik ambil keputusan untuk mau melakukan perintah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Oke adik-adik, sudah jelas ya? Nah, sekarang Lause akan tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Oke, kembali kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tolong kami supaya dapat melaksanakan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau menjadi gembala-gembala bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Biarlah janji ini menjadi tekad kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan, kelas balita, diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 17c. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, pendek ya ayat hafalannya. Untuk kelas kecil dan besar, diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 17b. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, harus dihafal ya. Jangan sampai tidak menghafal ya. Oke, untuk selanjutnya Lause akan memberikan pertanyaan. Untuk kelas balita, siapa yang sedang menangkap ikan di Danau Tiberias ketika Tuhan Yesus menampakkan diri? Nah, kalau tadi mendengarkan pasti bisa jawab. Untuk kelas kecil dan besar, sama pertanyaannya. Tuhan menyuruh kita untuk mengembalakan domba-dombanya. Menurut kalian, bagaimana caranya adik-adik melaksanakan firman Tuhan ini? Nah, kalau tadi kalian mendengarkan cerita, maka kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Oke adik-adik, Lause tunggu ya jawaban kalian ya. Dadah.